Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul menjelaskan konsep kalkulus diferensial satu variabel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adisti Fitri Ayu Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Devi Gumilangsari. Perkenalkan, nama saya Eka Dwi Setiawati dengan NIM terakhir 142. Nama saya Puput Alicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rizky Safa Bimantara Putra Karnisha. Berikut adalah NIM saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuosien, diferensi, dan derivatif. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang derivatif pertama. Jika Y sama dengan F dalam kurung X dan terdapat tambahan variabel bebas X besar delta X, maka bentuk persamaannya dapat dituliskan menjadi Y sama dengan F dalam kurung X, Y ditambah delta Y sama dengan F dalam kurung X ditambah delta X. Delta Y sama dengan F dalam kurung X ditambah delta X min Y. Delta Y sama dengan F dalam kurung X ditambah delta Y min F dalam kurung X. Sehingga dapat diperoleh delta Y per delta X sama dengan F dalam kurung X ditambah delta Y min F dalam kurung X per delta X. Delta X adalah tambahan X dan delta Y adalah tambahan Y. Akibat adanya tambahan X, jadi delta Y timbul karena adanya delta X. Bentuk delta X per delta Y inilah yang disebut sebagai hasil bagi perbedaan atau koesien diferensi yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat Y terhadap perubahan variabel bebas X. Di sini saya akan memberikan contoh soal bahwa diketahui Y sama dengan 2X ditambah 10, Y ditambah delta Y sama dengan 2 dalam kurung X ditambah delta X ditambah 10. Delta Y sama dengan 2X ditambah 2 delta X ditambah 10 min Y. Delta Y sama dengan 2X ditambah 2 delta X ditambah 10 min Y, bahwa Y tadi diketahui bahwa 2X ditambah 10. Jadi sama dengan delta Y sama dengan 20X. Sehingga diperoleh delta Y per delta X sama dengan 2. Nah, proses penurunan fungsi disebut juga proses diferensiasi. Atau diferensiasi merupakan penentuan limit suatu kuosien diferensiasi delta X sangat kecil. Dan juga hasil proses diferensiasi dinamakan turunan atau derivatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adisti Fitri Ayu Sanjaya. Selanjutnya, yaitu aturan-aturan diferensiasi atau bisa disebut juga sebagai kaidah-kaidah diferensiasi. Sebelumnya, hasil dari proses diferensiasi itu disebut sebagai turunan atau derivatif. Yang pertama, yaitu diferensiasi konstanta. Di sini jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx atau turunannya sama dengan 0. Contohnya seperti ini, misalnya Y sama dengan 5, maka turunannya yaitu dy per dx sama dengan 0. Contohnya lagi, Y sama dengan 10, maka turunannya yaitu dy per dx sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, yaitu diferensiasi fungsi pangkat. Di sini jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka dy per dx atau turunannya sama dengan nx pangkat N min 1. Contohnya seperti ini. Misalnya Y sama dengan X pangkat 3, maka dy per dx atau turunannya sama dengan 3x pangkat 3 min 1, maka sama dengan 3x kuadrat. Contohnya lagi, Y sama dengan X pangkat 5, maka dy per dx atau turunannya sama dengan 5x pangkat 5 min 1, maka sama dengan 5x pangkat 4.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Di sini jika Y sama dengan K dikali V, di mana V sama dengan H fungsi X, maka dy per dx atau turunannya sama dengan konstanta dikali dengan turunan V atau dv per dx. Contohnya seperti ini, misalnya Y sama dengan 5x pangkat 3. Maka dy per dx atau turunannya sama dengan 5 dikali 3x pangkat 3 min 1. Maka sama dengan 5 dikali 3x kuadrat sama dengan 15x kuadrat. Selanjutnya yang keempat yaitu diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Di sini jika Y sama dengan K dibagi V, di mana V sama dengan fungsi H dikali X, maka dy per dx atau turunannya sama dengan min K dikali turunan V dibagi dengan V kuadrat. Contohnya seperti ini. Misalnya Y sama dengan 5 dibagi X pangkat 3, maka dy per dx atau turunannya sama dengan min 5 dikali 3x kuadrat per x pangkat 3 dikali 2. Maka sama dengan min 15 dikali x kuadrat per x pangkat 6. Selanjutnya yang kelima yaitu diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Di sini jika Y sama dengan U plus minus V, di mana U adalah fungsi Gx dan V adalah fungsi Hx, maka dy per dx atau turunannya adalah turunan U terhadap X plus minus turunan V terhadap X. Contohnya seperti ini, misalnya Y sama dengan 4x kuadrat plus X pangkat 3. Maka dy per dx-nya atau turunannya sama dengan du per dx ditambah dv per dx. Maka sama dengan 8x plus 3x kuadrat. Nama saya Puput Elisha. Yang keenam yaitu diferensiasi perkalian fungsi. Jika Y sama dengan UV di mana U berisi Gx dan V berisi Hx, maka dy per dx sama dengan U dikali dv per dx turunan dari V ditambah V dikali du per dx turunan dari U. Contohnya Y sama dengan 4x kuadrat dikali x pangkat 3. Menjadi dy per dx sama dengan U dikali dv per dx ditambah V dikali du per dx sama dengan U 4x kuadrat dikali dv per dx turunan dari V yaitu 3x kuadrat ditambah V x pangkat 3 dikali 8x turunan dari U yaitu 4x kuadrat menjadi 8x sama dengan 12x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 4 dijumlahkan menjadi 20x pangkat 4. Yang ketujuh adalah diferensiasi pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan V dikali du per dx dikurangi U dikali dv per dx dibagi V kuadrat. Contohnya, Y sama dengan 4x kuadrat dibagi x pangkat 3. Lalu dimasukkan dy per dx sama dengan V du per dx dikurangi U dikali dv per dx dibagi V kuadrat. Sama dengan V x pangkat 3 dikali turunan dari U 8x dikurangi U sama dengan 4x kuadrat dikali turunan dari V yaitu 3x kuadrat dibagi V kuadrat yaitu x pangkat 3 kuadrat. Hasilnya 8x pangkat 4 min 12x pangkat 4 dibagi x pangkat 6 sama dengan min 4 per x kuadrat. X kuadrat dipindah ke atas menjadi min yaitu menjadi min 4 x pangkat min 2. Yang kedelapan adalah diferensiasi fungsi komposit. Jika Y sama dengan Fu sedangkan U berisi Gx dengan bentuk lain, Y sama dengan F himpunan Gx, maka rumusnya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contohnya, Y sama dengan buka kurung 4x pangkat 3 ditambah 5 tutup kurung kuadrat. Dimisalkan U sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5 dan Y sama dengan U kuadrat. Dimasukkan du per dx sama dengan turunan dari U 4x pangkat 3 ditambah 5 menjadi 12x kuadrat. Lalu dy per du turunannya yaitu 2U.
Dimasukkan ke rumusnya. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy per du sama dengan 2u, lalu du per dx sama dengan 12x kuadrat, sama dengan 2u diganti ini 4x pangkat 3 ditambah 5, lalu dikali 12x kuadrat. Hasilnya menjadi 96x pangkat 5 ditambah 120x kuadrat. Yang kesembilan adalah diferensiasi fungsi berpangkat. Jika y sama dengan u pangkat n, di mana u sama dengan gx dan n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali du per dx. Contohnya, y sama dengan buka kurung 4x pangkat 3 ditambah 5 tutup kurung kuadrat. Lalu dimisalkan u sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5 diturunkan, yaitu du per dx sama dengan 12x kuadrat. Dimasukkan rumusnya, dy per dx sama dengan n kali u pangkat n min 1 dikali du per dx. Sama dengan n sama dengan 2 dikali u 4x pangkat 3 ditambah 5 n min 1, karena n sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1, di sini tidak ditulis. Lalu dikali du per dx sama dengan 12x kuadrat. Hasilnya adalah 96x pangkat 5 ditambah 120x kuadrat. Yang ke-10 adalah diferensiasi fungsi logaritmik. Jika y sama dengan pangkat a log x, maka rumusnya dy per dx sama dengan 1 per x integral a. Contohnya adalah y sama dengan pangkat 5 log 2 menjadi dy per dx sama dengan 1 per x integral a sama dengan 1 per 2 integral 5. Yang ke-11 adalah diferensiasi fungsi komposit logaritmik. Jika y sama dengan integral x, maka dy per dx sama dengan 1 per x. Contohnya, y sama dengan integral 5 menjadi dy per dx sama dengan 1 per x sama dengan 1 per 5. Yang ke-12, diferensiasi fungsi komposit logaritmik berpangkat. Jika y sama dengan integral u, di mana u berisi gx, maka dy per dx sama dengan 1 per u dikali du per dx. Contohnya, y sama dengan integral dikali x min 3 per x plus 2. Lalu dimisalkan u x min 3 per x plus 2 diturunkan, yaitu du per dx sama dengan 5 per x plus 2 kuadrat. Dimasukkan rumusnya, dy per dx 1 per u dikali du per dx sama dengan x plus 2 per x plus x min 3 dikali 5 per x plus 2 kuadrat sama dengan 5 per x kuadrat min x min 6. Perkenalkan, nama saya Devi Gumilang Sari. 13. Diferensiasi fungsi logaritmik Napier. Jika y sama dengan n ln x, maka dy dibagi dx sama dengan 1 dibagi x ln n. Contoh, y sama dengan pangkat 3 ln 2, dy dibagi dx sama dengan 1 per x ln n sama dengan setengah ln 3. 14. Diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier. Jika y sama dengan buka kurung ln u tutup kurung pangkat n, di mana u sama dengan gx dan n adalah konstanta. dy dibagi dx sama dengan dy dibagi du, sama dengan 1 per u dikali du per dx. Contoh, y sama dengan buka kurung ln 5x kuadrat tutup kurung pangkat 3. Misalkan u sama dengan 5x pangkat 2, du per dx sama dengan 10x. dy per dx sama dengan dy per du, sama dengan 1 per u dikali du per dx, sama dengan 1 per 5x pangkat 2, dikali 3, buka kurung ln 5x kuadrat, tutup kurung pangkat 3, dikali 10x, sama dengan 6 per x, buka kurung ln 5x pangkat 2, tutup kurung pangkat 3. 15. Diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier berpangkat. Jika y sama dengan buka kurung
ln U tutup kurung pangkat N, di mana U sama dengan GX dan N adalah konstanta. Maka DY per DX sama dengan DY per DU sama dengan 1 per U dikali DU per DX. Contoh Y sama dengan buka kurung ln 5X pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Misalkan U sama dengan 5X kuadrat, maka DU per DX sama dengan 10X. DY per DX sama dengan DY per DU sama dengan 1 per U dikali DU per DX sama dengan 1 per 5X pangkat 2 dikali 3 buka kurung ln 5X pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 dikali 10X sama dengan 6 per X buka kurung ln 5X pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. 16. Diferensial fungsi eksponensial. Jika Y sama dengan A pangkat X, di mana A adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan A pangkat X ln A. Contoh Y sama dengan 5 pangkat X. DY per DX sama dengan A pangkat X ln A sama dengan 5 pangkat X ln 5. Dalam hal Y sama dengan E pangkat X, maka DY per DX sama dengan E pangkat X. Sebab ln E sama dengan 1. 17. Diferensial fungsi komposit eksponensial. Jika Y sama dengan A pangkat U, di mana U sama dengan GX dan A adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan A pangkat U ln A DU per DX. Contoh Y 9 pangkat 3x kuadrat min 4. Misalkan ln U sama dengan 3x pangkat 2 min 4, DU per DX sama dengan 6. DY per DX sama dengan A pangkat U ln A DU per DX sama dengan 9 3x pangkat 2 min 4 ln 9, 6x sama dengan buka kurung 6x tutup kurung 9 pangkat 3x min 2 min 4 ln 9. 18. Diferensiasi fungsi. Diferensiasi fungsi kompleks jika Y sama dengan U pangkat V, di mana U sama dengan GX dan V sama dengan HX, maka DY per DX sama dengan VU V min 1 DU per DX plus U pangkat V ln U kali DV per DX. Contoh Y sama dengan 4X pangkat X pangkat 3, misalkan U 4X, maka DU per DX sama dengan 4. V sama dengan X pangkat 3, maka DV per DX 3X pangkat 2. DY per DX sama dengan VU pangkat V min 1 dikali DU per DX plus U pangkat V ln U dikali DV per DX. Sama dengan X pangkat 3 dikali 4 pangkat X min 3 min 1 kali 4 plus 4X pangkat X kali 3 ln 4X 3X pangkat 2. Sama dengan 6X pangkat 3 plus 2 plus 12X pangkat X 3 plus 2 ln 4X. Maka 4X pangkat X min 3 plus 2 buka kurung 4 plus 3 ln 4X tutup kurung. 19. Diferensiasi fungsi balikan. Jika Y sama dengan Fx, di mana X sama dengan GY adalah fungsi-fungsi yang saling berbalikan atau inverse function, maka DY per DX sama dengan 1 per DX dibagi DY. Contoh, X sama dengan 5Y plus 0 dikali 5, Y pangkat 4. DX per DY sama dengan 5 plus 2Y pangkat 3, DY per DX sama dengan 1 per DX per DY sama dengan 1 per 5 plus 2Y pangkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rizky Safa Bimantara Putra Karnisya. Berikut adalah NIM saya. Lalu saya akan mempresentasikan materi saya tentang maksimum dan minimum suatu fungsi. Nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi biasa disebut dengan nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim ada dua, yaitu ekstrim maksimum dan ekstrim minimum.
Sedangkan tempat terjadinya nilai ekstrim adalah titik kritis. Konsep derivatif dapat juga digunakan untuk mencari titik-titik kritis suatu fungsi. Pencarian titik-titik kritis tersebut dengan menggunakan uji derivatif pertama dan kedua. Uji derivatif pertama yang disama dengankan 0 dapat teridentifikasi besarnya nilai variabel bebas tersebut. Lalu yang kedua adalah uji derivatif kedua untuk memastikan apakah fungsi tersebut berbentuk maksimum atau minimum. Selanjutnya adalah secara umum dapat ditulis dengan parabola Y sama dengan fx mencapai titik ekstrim Y titik sama dengan 0. Jika Y lebih kecil dari 0, bentuk parabolanya terbuka ke bawah, titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Jika Y lebih besar daripada 0, bentuk parabolanya terbuka ke atas, titik ekstrimnya adalah titik minimum. Berikut adalah contoh atau gambarannya. Lalu selanjutnya adalah, berikut adalah contohnya. Misalkan Y sama dengan min X pangkat 2 plus 6X min 2. Maka Y pangkat 1 sama dengan min 2X plus 6. Lalu Y pangkat 2 sama dengan min 2 lebih besar daripada 0. Karena Y pangkat 2 lebih besar daripada 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya maksimum. Syarat maksimum sama dengan Y pangkat 1 sama dengan 0, lalu min 2X plus 6 sama dengan 0, X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, lalu Y sama dengan min 3 pangkat 2 plus 6 kalikan 3 dikurangi 2 sama dengan 7. Jadi titik ekstrimnya berada pada titik 3,7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.